Bolehkah kita berkorban untuk orang yang telah meninggal? Apakah nanti kurbannya sah dan apakah nanti pahala kurbannya sampai kepada orang yang telah meninggal tersebut? Kita baca dulu penjelasannya di dalam kitab Mughnil Muhtaj. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tadhayata ammayitin lam yusibiha. Dan tidak sah berkurban untuk orang yang telah meninggal yang ia tidak berwasiat untuk dikorbankan ketika masih hidup. Jadi orang yang ketika masih hidup enggak berwasiat untuk dikorbankan, maka mengorbankan ketika ia telah meninggal, maka itu tidak sah. Karena apa? Liqaulihi ta'ala wa allaisa lil insani illa mas'a. Berdasarkan firman Allah bahwa manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Jadi manusia tidak akan bisa mendapatkan pahala kecuali atas usaha ketika ia masih hidup. Termasuk kurban ini tidak boleh untuk orang yang telah meninggal ketika ia masa hidupnya enggak pernah berwasiat. Fa'in ausobiha jaza, maka apabila ketika masih hidup pernah berwasiat untuk berkorban, maka diperbolehkan. Fafi sunani Abi Dawud wal Baihaqi wal Hakim, dan terdapat keterangan di dalam Sunan Abi Dawud, Al Baihaqi dan Al Hakim, anna Aliya bin Abi Thalibin kana yudhahi bi kabsyaini an nafsihi wa kabsyaini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau berkurban 2 kambing untuk dirinya sendiri dan 2 kambing untuk Nabi. 2 kambing diatasnamakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaroni an udhahiya anhu fa ana udhahiya anhu abadan. Dan Sayyidina Ali berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkanku untuk berkorban atas nama beliau, maka saya berkorban atas nama Nabi Muhammad selamanya. Jadi karena dulu Sayyidina Ali pernah diperintahkan Rasulullah untuk berkorban, maka selamanya Sayyidina Ali terus berkorban atas nama Rasulullah walaupun Rasulullah telah meninggal. Nah, ini menjadi dalil bahwa berkorban atas nama orang yang telah meninggal ini sah dan sampai jika ketika masih hidup ia telah berwasiat atau pernah memerintahkan. Lakinnahu min riwayati Syarikin al-Qadhi wa huwa dhaifun. Tetapi di dalam riwayat Syarik al-Qadhi keterangan ini derajatnya dhaif. Wa qaddamna annahu idza dhaha an ghairihi yajibu alaihi atasadduqu bi jamiha. Dan telah kami terangkan bahwa ketika seseorang berkorban atas nama orang lain, wajib baginya untuk bersedekah, menyedekahkan semua dagingnya. Jadi begini, ketika seseorang itu berkorban atas nama orang lain, termasuk berkorban atas nama orang yang telah meninggal, semua daging korbannya wajib untuk ditasodukan, wajib untuk diberikan kepada fakir miskin. Orang yang berkorban dan keluarganya tidak boleh ikut memakan daging korban tersebut. Waqila tasihu atat hayatu anil mayiti wa ilam yusibiha. Ada sebagian ulama yang mengatakan kurban itu sah. Kurban untuk orang yang telah meninggal itu sah walaupun ketika hidup ia tidak berwasiat. Ini ulama kedua ya. Ulama kedua mengatakan kurban atas nama orang yang telah meninggal itu sah walaupun ketika masih hidup ia tidak berwasiat untuk berkurban. Alasannya apa? Li'annaha dzarbun minas shadaqati, karena kurban ini termasuk bagian dari sedekah. Wa hiya tasihu anil mayyiti wa tanfa'uhu, yang mana sedekah ini sah atas nama orang yang telah meninggal dan bermanfaat, pahalanya sampai kepada orang yang telah meninggal. Memang sedekah ini orang yang sedekah atas nama orang yang telah meninggal itu sah dan pahalanya sampai. Makanya ulama yang kedua ini mengatakan berkorban atas nama orang yang telah meninggal ini sah secara mutlak karena korban ini termasuk bagian dari sedekah, yang mana sedekah saja sah untuk orang yang telah meninggal, apalagi korban ya juga sah. Wa taqaddama fil wasaya anna Muhammad bin Ishaq as-Saraj an-Naisaburi ahada asyakhil Bukhari khatama anin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara min asyrati alafi khatamatan. Dan telah dijelaskan di dalam bab wasiat bahwa
Muhammad bin Ishaq As-Sarad An-Naisaburi, salah satu dari guru-gurunya Imam Bukhari, beliau mengkhatamkan Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Pahalanya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak lebih dari puluhan ribu khataman Al-Quran. Dari sebanyak itu, sebanyak lebih dari puluhan ribu khataman Al-Quran, semuanya diperuntukkan untuk Nabi. Wadoha anhu bimisli zalika, dan beliau juga berkorban untuk Rasulullah sebanyak itu, sebanyak puluhan ribu kali. Jadi gurunya Imam Bukhari ini khatam Al-Quran dan berkorban sebanyak puluhan ribu kali, yang semuanya diatasnamakan Rasulullah. Nah, jadi intinya begini, apakah sah berkorban atas nama orang yang telah meninggal? Maka jawabannya ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ulama pertama, yang mana hal ini didukung oleh mayoritas ulama, bahwa jika orang yang telah meninggal tersebut ketika hidup pernah berwasiat, maka kurbannya sah. Dan nanti daging kurbannya semuanya ditasodukan, semuanya diberikan kepada fakir miskin. Orang yang berkorban dan keluarganya tidak boleh makan daging kurban. Jika selama hidup, ketika masih hidup tidak pernah berwasiat untuk kurban, maka mengkorbankan orang yang telah meninggal ini tidak sah. Nah, sedangkan menurut menurut ulama kedua, menurut sebagian ulama, sah secara mutlak berkorban atas nama orang yang telah meninggal. Karena apa? Menurut ulama kedua ini, kurban itu sama dengan sedekah, yang mana sedekah untuk orang yang telah meninggal ini sah dan pahalanya sampai. Kurban juga begitu. Kurban untuk orang yang telah meninggal hukumnya sah dan pahalanya sampai. Nah, keterangan ini ada di dalam kitab Mughnil Muhtaj. Wallahu a'lamu bishawab.